Halo para penggemar matematika, pada video kali ini saya akan bahas soal UTBK tahun 2025. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan penalaran matematika. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu pada ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Sebuah meja berbentuk segitiga ABC ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Panjang sisi AB adalah 1 meter dan bayangannya di lantai adalah aksen B aksen dengan panjang 5/3 meter. Tinggi meja adalah berapa meter? Jadi yang tanyakan tinggi meja warna hijau itu terhadap lantainya. Jadi kalau kita lihat di sini ada lukisan kan, ada lukisan, terus kemudian ada lampu, ada meja warna hijau dengan sisi AB menempel pada dinding. Nah, kemudian aksen B aksen C aksen ini merupakan bayangan dari mejanya tersebut. Oke. Nah, sekarang saya tarik garis lurus aja dari L ke lantai. Nah, ini saya namakan titik D, ini D aksen. Nah, kalau kita perhatikan, jika kita melihat dari arah menuju dinding ya, dari arah menuju dinding, maka segitiga L aksen, B aksen ini menempel pada dinding ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan kira-kira demikian, jadi ini L, A, B aksen, B aksen, seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud tinggi meja terhadap lantai adalah panjang D aksen. Saya namakan H saja, sedangkan jarak L ke D saya namakan dengan T. Nah, sedangkan L ke AB aksen jaraknya ini adalah tinggi lampu terhadap lantai, yaitu 4 meter. Diketahui dalam soal ya. Oke, jadi kalau begitu saya bisa gambar seperti ini, segitiga LA aksen B aksen. Oke, sekarang perhatikan baik-baik bahwa segitiga LAB ini sebangun dengan segitiga LA aksen B aksen. Nah, jadi kalau sebangun maka kita bisa menghitung H karena kita tahu bahwa segitiga itu sebangun ya. Nah, kalau segitiga LAB, L aksen, B aksen itu sebangun, maka perbandingan sisi serta harus sama. Jadi kalau kita lihat LAB segitiga yang kecil, saya bandingkan aja yaitu LD dibanding dengan AB. Nah, itu harus sama dengan LD aksen dibagi dengan aksen B aksen. Nah, itu perbandingan sisi sertanya harus sama ya. Nah, LD itu adalah T, sedangkan AB itu adalah 1, diketahui dalam soal, panjang AB itu 1 meter ya. Nah, terus kemudian LD aksennya itu adalah tinggi dari lampunya, yaitu 4 meter terhadap lantai. Aksen B aksen itu adalah 5/3. Jadi kalau kita hitung, T-nya itu 4 dikalikan 3/5, hasilnya adalah 2,4 meter. Nah, sekarang kalau hanya yang ditanya, H itu berarti 4 dikurangi T ya. H itu adalah jarak atau ketinggian meja terhadap lantai, yaitu H berarti 4 dikurangi T kan. Jadi 4 kurangi T karena T-nya sudah tahu, kita masukkan. T-nya 2,4, jadi 4 dikurangi 2,4 adalah 1,6 meter. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah D. Nah, yang kedua ini pada dinding satu ruangan sama ya soalnya. Cuma pertanyaannya ini, jika luas meja setengah meter kuadrat, luas bayangan meja di lantai adalah berapa meter kuadrat? Luas bayangan ya, luas bayangan meja di lantai. Sekali lagi mejanya hijau, bentuknya adalah segitiga. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, saya gambar dulu. Ini saya tarik garis lurus dari L ke lantai ya. Ini D aksen, ini D, saya beri nama begitu. Ini titiknya. Oke, ini jarak D ke C saya namakan T, D aksen ke C aksen saya namakan T aksen. Jadi T itu merupakan tinggi dari segitiga ABC, sedangkan T aksen itu tinggi dari segitiga aksen B aksen C aksen. Nah, sedangkan tinggi segitiga ABC ini bisa dicari karena luasnya diketahui, sehingga nanti kita bisa mencari T aksennya. Jadi kalau saya gambarkan, saya lihat dari samping ya, segitiga L, D aksen, C aksen itu seperti ini. Nah, seperti itu kalau saya lihat dari samping. Nah, perhatikan baik-baik bahwa diketahui tadi jarak meja ke lantai itu sudah ketemu 1,6. Berarti kalau begitu, jika LD aksen itu tinggi lampu terhadap lantai 4 meter, maka panjangnya LD itu adalah 2,4. Jadi LD itu 2,4. Nah, DC itu T ya di sini. Kalau T-nya bisa diketahui, nanti T aksennya bisa diketahui. Kalau T aksennya diketahui, ya luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari meja bisa diketahui ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik.
kita bisa mencari luas dari segitiga ABC ya. Segitiga ABC mengambil alas AB aja. Jadi luasnya setengah, alasnya AB dikalikan tingginya. Padahal luasnya sudah diketahui dalam soal adalah setengah. Jadi setengah sama dengan setengah kali 1 dikalikan tinggi. Jadi tingginya ketemu 1 meter. Jadi tinggi mejanya ABC itu adalah 1 meter. Dari sini kita bisa menghitung T aksen dengan menggunakan kesebangunan. Nah, kalau kita lihat ini segitiga LD aksen C aksen itu sebangun dengan segitiga LDC ya, sebangun. Jadi kalau sebangun maka perbandingan sisi seletak harus sama. Jadi untuk segitiga LD aksen C aksen, segitiga yang besar berarti ya. Berarti perbandingan D aksen C aksen dibanding dengan LD aksen itu harus sama dengan DC dibanding dengan LD untuk segitiga yang kecil. Jadi kita masukkan aja D aksen C aksen itu adalah T aksen, sedangkan LD aksen itu adalah 4 ya. Kita masukkan, DC itu adalah T, tapi T-nya tadi sudah diketahui ya, 1. Langsung saya masukkan 1 DC-nya ini. Ya, karena T-nya tadi sudah ketemu 1, saya masukkan 1. Nah, LD-nya itu adalah 2,4 ya. Jadi DC dibagi LD, T dibagi 2,4 tapi T-nya 1, sehingga T aksennya ketemu 4/2,4. Sehingga ini dibagi 4, 1 bagi 4 kan 0,6, berarti 10/6, berarti 5/3 meter. T aksennya sudah ketemu, kita tinggal ngitung luasnya. Segitiga aksen B aksen C aksen merupakan bayangan dari meja ABC. Jadi setengah alasnya kali tingginya ya, setengah alas. Alasnya sudah diketahui 5/3, tingginya sudah diketahui 5/3 juga. Kita kalikan 25/18. 25/18 ya kita jadikan campuran, berarti 17/18 meter kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3 ini soal yang sama tapi pertanyaannya begini. Di depan lampu tersebut seekor belalang terbang lurus jajar dinding dan lantai pada ketinggian 2 meter dari lantai. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik, maka jarak sebenarnya yang ditempuh belalang dalam waktu 5 detik adalah berapa meter? Oke, saya gambarkan dulu. Misalkan belalang terbang lurus dari P ke Q, di mana garis PQ itu sejajar dinding juga sejajar lantai. Ya, sejajar dinding juga sejajar lantai. Ini saya pepetkan pada dinding ya. Misalkan belalangnya itu terbang mepet dinding ya. Nah, sangat dekat sekali dengan dinding seperti ini, dianggap mepet dinding dari P ke Q. Oke, berarti kalau begitu bayangannya nanti bergerak dari P aksen ke Q aksen. Nah, ini katanya 4 meter dalam soal. Sedangkan jarak belalang ke lantai itu 2 meter. Ini sudah saya tulis. Nah, sedangkan bayangannya bergerak dari P aksen ke Q aksen menempuh jarak 4 meter dalam 10 detik. Automatically, ya otomatis, kalau ditanya waktu gerak belalang dari P ke Q, ya sama dong waktunya 10 detik. Nah, kita tinggal mencari PQ saja. Berapa? Kalau PQ-nya ketemu, maka otomatis kita bisa menghitung jarak yang ditempuh belalang dalam waktu 5 detik. Nah, oke. Perhatikan lintasan sebenarnya belalang kan PQ itu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini segitiga LPQ itu sebangun dengan segitiga LP aksen Q aksen. Jadi perbandingan sisi seletak harus sama. Berarti PQ ini saya bandingkan dengan LR ya. Nah, perbandingan dengan garis tinggi ini ya. Itu harus sama dengan P aksen Q aksen. Nah, garis tingginya adalah LR aksen gitu. Harus sama ini. Jadi PQ-nya kita cari, LR-nya itu kan 2 ini ya. Sedangkan P aksen Q aksen ini sudah tahu kita, yaitu 4 ya. Nah, sedangkan LR aksen itu sudah diketahui di sini, berarti tinggi dari lampunya yaitu 4. Oke, jadi kalau begitu PQ-nya ketemu 2 meter. Nah, waktu dari P ke Q sama dengan P aksen ke Q aksen yaitu 10 detik. Karena perhatikan baik-baik bahwa yang namanya bayangan pasti ngikuti bendanya gitu ya, makanya waktunya sama. Nah, sekarang perhatikan, dalam waktu 10 detik belalang menempuh jarak PQ 2 meter, itu dalam 10 detik, tapi pertanyaannya 5 detik, berarti waktunya kan cuma separuh dari 10, sehingga jarak yang ditempuh juga separuhnya. Separuh dari 2 adalah 1 meter. Jadi kalau begitu dalam waktu 5 detik belalang akan menempuh jarak 1 meter. Jadi jawaban yang tepat A. Nah, ini soal yang sama juga, tapi ini yang ditanyakan apa ini ya?
Alas patung ditempatkan pada jarak 2 meter dari dinding. Tinggi alas patung tersebut adalah 1 meter. Sebuah patung setinggi 1,5 meter, ini 1,5 meter ya, diletakkan di atas alas tersebut. Panjang bayangan patung adalah berapa meter? Oke. Nah, ini sorot lampunya. Ini patungnya yang warna merah, alasnya ini tingginya 1 meter, sedangkan patungnya tingginya 1,5 meter. Jarak alas ke dinding itu 2 meter ya. Sedangkan jarak lampu ke lantai itu 4 meter. Nah, dari soal awal tadi ya. Oke, saya gambar lengkap aja dulu seperti ini. Jadi kalau kita ditanya panjang bayangan patung, itu adalah menghitung panjang garis NP ini ya. NP ini yang kita hitung. Nih, panjang bayangan patung itu NP. Nah, untuk menghitung NP itu sangat mudah. Kita pakai teori kesebangunan segitiga. Perhatikan baik-baik bahwa segitiga LL aksen N itu sebangun dengan segitiga RMN yang kecil ini ya. Oke, kalau sebangun perbandingan sisi seletak harus sama. Jadi kalau MN saya banding dengan MR, yaitu pasti sama dengan L aksen N saya banding dengan L aksen L, segitiga yang gede itu ya. Nah, sekarang MN-nya saya namakan X ya supaya mudah. Nah, MR-nya itu adalah 1 tinggi alas ini ya. Nah, L aksen N itu adalah 12X, sedangkan L aksen L itu adalah tinggi lampu terhadap lantai 4 meter ya. Jadi kalau begitu 4X saya kalikan silang sama dengan 12X. Berarti 3X sama dengan 2, berarti X-nya 2/3. Nah, sekarang perhatikan segitiga QMP itu sebangun dengan segitiga LL aksen P. Ya, perhatikan. Sekali lagi, QMP itu ini, QMP sebangun dengan LL aksen P. Oke. Nah, kalau sebangun perbandingan sisi seletak juga harus sama. Jadi kalau saya bandingkan MP dibanding dengan MQ, segitiga yang kecil ya, itu harus sama dengan L aksen P dibanding L aksen L. Nah, oke, sekarang kita tinggal menghitung MP-nya. MQ-nya itu adalah 2,5. Ya, panjang alas ditambah panjangnya patung kan, 2,5 meter. Ini tinggi patung plus alas. Nah, kemudian L aksen P itu adalah 2 ditambah MP, betul ya? 2 ditambah MP. Nah, L aksen L itu adalah tinggi lampunya 4 meter. Jadi ini kita bisa menghitung MP-nya. Saya kalikan silang ya, 4 MP, 2,5 kali 25, 2,5 kali MP, 2,5 MP. Jadi ini saya kurangi 4 dikurangi 2,5 kan 1,5. MP ini 5 tetap di ruas kanan. Berarti MP-nya ini kan 5/1,5. Coba saya kalikan 2, jadi 3 kan ini ya. 1,5 kali 2, 3. Ini kali 2, 10. Berarti 10/3 ya MP-nya. Oke. Sekarang berarti mencari NP panjang bayangan dari patungnya ya. Patungnya saja. NP itu adalah MP dikurangi dengan X. Nah, X-nya kan sudah tahu tadi, MP-nya sudah tahu, tinggal masuk aja. MP-nya 10/3, X-nya 2/3. Saya kurangi, berarti 8/3. Kalau kita lihat dalam soal ini, opsinya tidak ada 8/3. Jadi kalau begitu kita kalikan 2 aja ya. Nah, ini kalau saya kalikan 2, 16/6. Jadi pembilang kalikan 2, penyebut dikalikan 2, 16/6 meter. Jadi jawaban mana yang benar? Berarti jawaban C yang benar. Oke, semoga bermanfaat.